Shalom jemaat Tuhan. Penyertaan yang luar biasa yang dari Tuhan telah memampukan kita semua hingga saat ini. Oleh sebab itu mari kita satukan hati, kita mau menyembah Dia. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, atas pimpinanmu Tuhan. Sebab kami yakin Kau Allah Immanuel buat kami Tuhan. Penyertaan-Mu nyata melingkupi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lembah. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang, ku menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam gelap. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Sebab Engkau iman. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel, 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 Engkau beserta. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan
Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Immanuel, Immanuel. Engkau besertaku, Immanuel, Immanuel. Engkau Allah besertaku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah bersama-Mu. Selamanya. Terima kasih Tuhan, terpuji akan nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya percaya saudara sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan yang begitu luar biasa. Saya berdoa, saya berharap itu boleh membawa jiwa kita untuk sungguh-sungguh masuk dalam hadirat Tuhan, bahkan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman hari ini, saya akan ajak saudara bersama-sama saya, mari kita berdoa lebih dulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kiranya urapan-Mu, pertolongan-Mu menyertai kami, sehingga benar-benar Tuhan lewat pertolongan-Mu kami boleh menjadi pendengar yang baik dari setiap kebenaran firman-Mu, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu buat kesempatan yang luar biasa ini. Kami akan bersama-sama sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekali lagi. Nah saudara, tahun ini kita punya tema besar, berdoa dan berjaga-jaga.
Salah satu yang sering dikaitkan dengan kata berdoa dan berjaga-jaga adalah tentang menyambut kedatangan Tuhan. Karena itu saya akan ajak saudara hari ini melihat di dalam Lukas pasal yang ke-21. Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-36. Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jaga hati, jaga mata, jaga perbuatan hidup kita agar kita tidak jatuh dalam dosa, dan sambil berdoa. Ya, berdoa syafaat untuk orang lain, naikkan doa untuk orang-orang kudus di seluruh dunia. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Jadi berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Itu adalah supaya saudara beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Apa yang dimaksud dengan semua yang akan terjadi itu? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah saudara, pertama-tama saya mau memberitahukan kepada saudara, ketika dikatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, lalu kata selanjutnya adalah supaya kamu beroleh kekuatan. Pada waktu saya mencoba meneliti kata supaya kamu beroleh kekuatan dalam bahasa asli Alkitab, di dalam Perjanjian Baru yaitu bahasa Yunani, saya menemukan bahwa kata supaya kamu beroleh kekuatan ini ditulis dengan kata kataksio. Ya, sekali lagi kata beroleh kekuatan untuk luput itu ditulis dalam bahasa Yunani dengan kata kataksio. Kata kataksio ini hanya muncul 4 kali di dalam Alkitab. Kata kataksio yang diterjemahkan sebagai beroleh kekuatan untuk luput atau beroleh kekuatan ini adalah hanya muncul 4 kali dalam Alkitab. Dan kata ini menunjuk bukan kepada beroleh kekuatan sebenarnya, tetapi dinyatakan layak. Ya, saya akan tunjukkan karena hanya 4 kali muncul di Alkitab. Saya rasa tidak akan menyita waktu kita bila kita belajar bersama-sama ayat-ayatnya, ya, kita melihat bersama-sama. Contoh penggunaannya Lukas 20 ayat 35. Cepat saja ya. Penggunaan kata kataksio. Jadi kata kataksio itu sebetulnya lebih cocok digunakan kata dinyatakan layak. Lukas 20 ayat 35. Kita lihat penggunaannya. Tetapi mereka yang dianggap layak, mereka yang kataksio untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Kataksio, digunakan kata kataksio pada kata dianggap layak. Kalau kita artikan kataksio diartikan beroleh kekuatan, maka tidak cocok dalam ayat ini. Sebab akan berbunyi, tetapi mereka akan beroleh kekuatan untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam, jadi mereka yang beroleh kekuatan, ya kurang masuk ya. Coba kita lihat yang lain, kata kataksio ini. Kemudian tadi Lukas 21 ayat 36 sudah kita baca ya. Kisah Rasul 5 ayat 41. Ini penggunaan yang ketiga. Saya akan buktikan bahwa lebih cocok digunakan kata dianggap layak. Kisah Rasul 5 ayat 31. Maaf ya. 41, saya salah catat. Maaf ya. Kisah Rasul 5 ayat 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka telah kataksio menderita penghinaan oleh
karena nama Yesus. Mereka telah dianggap layak, dinyatakan layak. Maka itu rasul-rasul bersukacita. Nah, penggunaan yang lain terakhir dari kata kataksio, 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. 2 Tesalonika pasal yang pertama. Jadi saya membuktikan dari kebenaran firman supaya kita mantap kembali kepada firman. 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak, yang menyatakan bahwa kamu kataksio menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Jadi jelas kata kataksio, kembali ke Lukas 21 ayat 36 ya. Lukas 21 ayat yang ke-36. Ya. Jadi kata itu sebetulnya berbunyi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu, itulah saya dan saudara, dianggap layak. Dianggap layak untuk luput dari, dianggap layak untuk luput, untuk dilepaskan dari semua yang akan terjadi itu. Ya, jadi perhatikan, supaya kita dianggap layak untuk diluputkan dari semua yang akan terjadi itu. Apa yang dimaksud semua yang akan terjadi itu? Ya, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Nah, kita harus melihatnya dari pasal yang ke-21 mulai ayat yang pertama, untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan semua itu. Untuk diluputkan dari semua itu. Semua itu apa? Nah, ayat pertama bicara persembahan janda miskin, ya, kemudian sampai ayat 25. Nah, itu mulai bicara tentang ini, ya. Dia mulai topiknya tentang yang kemudian ditutup pada ayat yang ke-36. 20 mulai ayat yang ke-7. Itu juga, ya. Jadi saya baca saja. Lukas 21 ayat yang kelima. Itu bicara tentang bait Allah akan diruntuhkan. Kemudian pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 perikopnya, permulaan penderitaan. Murid-murid bertanya, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Kalau saudara baca terus, saudara akan tahu bahwa ini bicara tentang hari kedatangan Tuhan yang mendekat. Dan dikatakan, ada orang-orang yang akan dianggap Tuhan layak untuk lepas dari penderitaan yang besar. Sepanjang nanti kalau kita lihat ya, tentang kedatangan Tuhan. Memang ada dua golongan besar teolog yang berpandangan tidak ada pengangkatan. Ada yang berkata ada pengangkatan. Nah, saya kembali ke Alkitab saja. Saya tidak mau berkata ada pengangkatan seperti yang terlukis di dalam diangkat tiba-tiba hilang tinggal bajunya saja, ya. Karena itu tidak ada di dalam Alkitab sebetulnya pengangkatan yang seperti itu. Tetapi yang jelas, kalau menurut Alkitab yang saya tahu, ada orang-orang yang akan dianggap layak untuk luput dari masa yang berat itu. Masa sebelum kedatangan Tuhan yang berat itu, ada orang-orang yang sekali lagi dianggap layak. Nah, saudara, karena itu ayat 34 dan 35 berkata begini. Jagalah dirimu, ya, jadi berjaga-jaganya seperti apa? Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi,
Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang dianggap layak nantinya untuk luput dari masa kesesakan yang besar. Yaitu orang-orang yang mau berjaga-jaga dan berdoa. Dan saya berharap orangnya adalah saya dan saudara. Bila kita meneliti di dalam 7 sidang jemaat akhir zaman di kitab Wahyu, hanya ada 1 dari 7. Hanya ada 1 dari 7 jemaat yang diberi janji oleh Tuhan untuk dilepaskan dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Yang saya selalu berkata, saya anggap, saya kalau teliti, saya perkirakan yang dimaksud tidak lain adalah masa aniaya antikris. Hanya ada 1 di antara 7 yang dianggap Tuhan layak untuk lepas dari masa yang berat itu. Orang-orang yang dianggap layak di kota Philadelphia ini bukanlah orang-orang Kristen yang hidup di dalam tempat-tempat yang susah, seperti di berbagai negara yang dalam keadaan di mana kekristenan harus taruhan nyawa. Tidak. Justru itu menunjuk pada orang-orang Kristen. Jemaat Philadelphia itu adalah orang-orang Kristen yang dalam keadaan baik, tidak tertekan untuk bisa beribadah kepada Tuhan, tidak harus menderita aniaya untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam arti menderita aniaya secara fisik, seperti di berbagai negara yang dialami oleh teman-teman kita. Tetapi sekalipun di tengah kondisi yang sangat enak, mereka bukanlah orang-orang yang terlena. Hati mereka, kalau kita kembali pada ayat 34, hati mereka tidak syarat oleh pesta pora. Kalau sampai diperingatkan hatimu jangan syarat oleh pesta pora, artinya memang mereka dalam keadaan di mana sebenarnya mereka bisa berpesta, mereka bisa bersenang-senang. Kalau mereka tidak bisa bersenang-senang dari awal, ya tidak perlu bicara seperti itu, bukan? Jadi mereka memiliki uang untuk berpesta pora, memiliki kekuatan untuk bisa hidup dalam pesta pora, bahkan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Artinya mereka dalam keadaan yang betul-betul tenang. Mereka sebagai Kristen masih bisa memikirkan untuk masa depan secara duniawi, mencari uanglah, kepentingan duniawi ini dan itu, kesenangan-kesenangan duniawi. Mereka masih bisa memikirkan hal itu karena keadaan yang ada. Jadi jelas kata untuk dianggap layak ini ditujukan bagi saudara dan saya yang hidup di tengah-tengah kondisi yang enak, di tengah-tengah negara yang tidak kita di dalamnya itu ditekan oleh aniaya. Kepada kitalah ayat ini ditujukan. Kalau untuk teman-teman kita yang di negara-negara berat itu, ya, tidak perlu mereka diperingatkan seperti ini. Sudah pasti mereka menjaga dirinya. Kenapa? Karena kekristenan taruhannya nyawa. Tapi kita tidak. Ya. Kalau mereka sudah pasti, mungkin mereka akan terkena duluan. Mungkin jangankan bicara masa antikris nanti, sekarang pun bagi mereka bisa jadi bagaikan sudah masa antikris karena berat. Nah, saudara kasih Tuhan, karena itu Tuhan berikan peringatan bagi kita. Jangan hidup dalam syarat pesta pora, kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Haleluya. Jemaat di Philadelphia, sekalipun dalam keadaan enak, Tuhan puji mereka. Mengapa? Karena mereka terus menuruti firman untuk menanti kedatangan Tuhan. Mereka menjaga, mereka berjaga-jaga, menjaga diri mereka dalam kesucian, sekalipun di tengah kondisi yang enak. Dan ini sangat berharga. Tapi di balik selain Laodikia, ada jemaat Efesus yang dalam keadaan enak, tapi sudah mulai kehilangan kasih semula.
Ada jemaat Sardis yang dalam keadaan enak sampai bisa bermain-main dalam pelayanan. Ada jemaat Laodikia yang dalam keadaan enak sampai hidupnya sibuk mencari kekayaan duniawi. Yang manakah saudara dan saya? Apakah saudara Sardis, Efesus, Laodikia, ataukah Philadelphia? Saya berdoa, saudara dan saya adalah orang-orang yang dianggap layak luput dari masa yang berat itu. Dan itu dimulai dari sekarang, yaitu membawa diri kita senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya firman ini boleh menguatkan saudara sekalian. Dan sekarang, karena awal bulan, ya, kita akan masuk di dalam perjamuan suci. Saudara boleh silakan siapkan roti, apapun, crackers atau biskuit, apapun yang ada, tidak ada masalah bagi saya. Ya, yang penting iman saudara. Dan kemudian anggur. Kalau tidak ada anggur, bisa pakai teh, ya, bisa atau pakai sirup atau apapun, tidak ada masalah. Yang penting hati saudara bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, mari kita akan datang bersama kepada Tuhan. Kita akan terima perjamuan suci hari ini. Mari angkat roti perjamuan di tangan kanan kita, angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Haleluya, haleluya. Dia yang pada waktu yang lampau telah memberikan tubuh dan darahnya bagi kita, yang membuat kita hari ini mampu untuk datang kepadanya, yang membuat kita hari ini mampu untuk menjadi umatnya, boleh mengenal dia. Tubuh dan darahnya adalah sesuatu yang besar, yang akan memulihkan rohani saudara, bahkan jasmani saudara, bahkan segenap kehidupan saudara, untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ketika saudara dan saya makan dan minum roti perjamuan dan anggur perjamuan ini, tubuh dan darah Kristus menjadi satu dalam hidup kita. Mari angkat roti perjamuan di tangan kanan lebih tinggi dari kepala. Dengarkanlah firman Tuhan. Apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur perjamuan di tangan kanan kita, angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengambil cawan lalu mengucap syukur atasnya dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetaikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita terima bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Saat ini hai engkau yang dalam keadaan sakit jasmani, mungkin rohanimu sakit, engkau terikat oleh berbagai-bagai dosa. Matamu senantiasa membawa engkau dalam dosa, tanganmu membawa engkau dalam dosa, keinginan-keinginan dagingmu tidak terkuasai. Kalau engkau hari ini sudah makan dan minum tubuh darah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan akan melepaskan engkau dari segala sakit jasmani maupun sakit-sakit rohani. Tuhan kiranya akan melepaskan saudara dari segala belenggu dosa. Kiranya saudara dan saya mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan.
Kiranya tubuh dan darah Tuhan mengalir di dalam diri kita, sampai suatu saat kita terus akan boleh berkata, hidupku yang kuhidupi, bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Kau menganggap kami layak Tuhan, untuk boleh diluputkan dari masa yang berat itu. Dan biarlah mulai hari ini dan seterusnya kami terus berjaga-jaga dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.